Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita awali pengajian malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, malam hari ini saya tidak sempat untuk menyiapkan PowerPoint, hingga tadi saya mikirnya hanya udahlah ngaji tafsir dulu aja, kita pilih ayatnya dulu. Maka kebetulan yang saya pilih pada malam hari ini adalah surat Al-Maidah ayat 3, yang mungkin kita sering mendengar bahwa ayat ini adalah ayat yang terakhir turun pada Nabi Muhammad SAW, walaupun ada semacam perbedaan di kalangan para sahabat, karena memang setelah ini itu sebenarnya masih ada ayat lagi yang turun, tetapi dari sebagian besar ayat yang terkait dengan syariah itu ditutup dengan ini. Yang kedua, biasanya kita itu mengenal Al-Maidah ayat 3 itu hanya pada ini, Al-Yauma akmaltu lakum dinakum, ya dah. Jadi biasanya kalau kita mengenal surat Al-Maidah itu kita hanya menyampaikan pada Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Artinya pada hari ini, pada hari haji wada itu, aku telah menyempurnakan bagimu agamamu, aku sempurnakan nikmatku, dan aku ridho Islam sebagai agamamu. Yang sering kita dengar itu hanya itu, padahal ayat 3 dalam surat Al-Maidah itu panjang, diawali dengan penjelasan Allah terkait dengan makanan-makanan yang diharamkan. Ini jadi diawali dengan pernyataan Allah tentang syariat makanan, yaitu makanan-makanan yang diharamkan. Oleh karena itu mari kita sekilas waktu 30-35 menit ini kita coba untuk mengkaji dari awal di awal ayat surat Al-Maidah ayat 3 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan bagi kamu memakan bangkai, bangkai satu, jadi jenis makanan ya. Jadi diharamkan bagi kamu makan bangkai. Yang tertera di ayat ini kalian itu adalah terkait dengan zatnya barang yang haram untuk dimakan. Karena apa? Karena barang yang haram untuk dimakan itu bisa dilihat, barang yang halal itu bisa dilihat dari dua hal. Yang pertama adalah jenis barangnya, yang kedua adalah cara memperoleh. Jenis barangnya, dan yang kedua cara memperoleh. Nah, dari jenis barang itu sebagian tertera di dalam ayat ini. Di bangkai itu jenisnya, jenis barang yang diharamkan. Adapun cara memperolehnya itu adalah ketika kita memperoleh sesuatu yang secara hukum itu halal tetapi bisa menjadi haram. Karena apa? Karena cara memperolehnya yang nggak benar. Nah itu menjadi haram. Nasi itu halal, tapi kalau cara memperolehnya dari hasil nyolong, util, maka itu berarti haram. Itu cara memperoleh. Maka kalau kita bicara tentang perintah makan itu kan halalan thayyibah. Nah, nanti lain waktu kita jelaskan yang lebih detail lagi itu terkait dengan itu. Oke, yang tertera di dalam ayat ini itu adalah barang-barang yang secara zatnya diharamkan. Nomor 1 al-maitat. Al-maitat itu bangkai. Apa yang disebut dengan bangkai? Bangkai itu adalah binatang halal yang mati karena
atau yang mati tidak mati karena menurut syariat, atau yang disembelih bukan menurut syariat, itu namanya maitat. Jadi bangkai ayam itu halal, tetapi ketika kita menyembelihnya tidak sesuai dengan syariat, maka itu menjadi bangkai yang kemudian merubah hukum dari halal menjadi haram. Tidak disembelih dengan cara islami, ya, tidak disembelih dengan cara islami, membaca basmalah, hukumnya sampai putus, ya tak? Kemudian dengan cara-cara yang penuh dengan apa istilahnya, kalau menyembelih itu tidak dengan kekerasan. Tapi nek penjenengan itu punya ayam mau dipakai untuk apa namanya itu, mau dipakai untuk hidangan, tapi ternyata menyembelihnya dengan cara dibanting, dikeplok, apa? Bapak nih, dikeprok jase. Ya podo matine podo Pak ya, matine podo matine, tetapi statusnya kan berbeda, gitu loh. Maka itu menjadi al-maitat. Makanya kemarin itu waktu PMK yang mewabah itu kan, kemudian banyak orang yang ketika sudah agak-agak sakitnya sudah rodo-rodo parah, maka kemudian dipanggilkan apa jenenge jajal, kemudian disembelih. Biar apa? Biar nanti ketika mati halal, didol terus disembelih. Jangan sampai kemudian kedisian mati lagi disembelih. Loh, kadang-kadang kan nenek ngeluwi. Saya dulu waktu mati bertempat di sini, di rumah dinasnya Nyonya di sini, sebelahnya kantor pos itu, kan saya ingon-ingon ayam banyak itu. Ketika ada yang mati, saya taruh dulu di depan rumah, nanti saya kubur. Wes kedisian wong, kedisian wong, dijengkok. Yang Jawa ngarani apa Pak niku? Ayam tiren, ya, ayam tiren. Itu maitat. Jadi binatang yang mati yang tidak disembelih karena Allah atau tidak disembelih menurut cara-cara yang sudah ditentukan oleh Allah, maka jadi maitat. Nah, satu dalam ayat ini. Yang kedua adalah yang diharamkan wadamu, darah. Di ayat lain darah yang diharamkan zaman masfuhan, mungkin dulu pernah kita bahas. Darah yang diharamkan darah yang mengalir, bukan darah mengalir tapi dibekukan. Nah, kalau darah beku secara dzati, beku menurut aslinya, maka itu halal untuk dimakan. Penjenengan nyembelih ayam, begitu sudah disembelih, ternyata masih ada darah yang menempel di iga-iga. Biasanya sing patah kan iga loh, nggih. Nah, itu kemudian ketika digoreng terus menggumpal jadi kehitam-hitaman coklat apa abu-abu coklat itu, maka itu halal. Tetapi penjenengan ketika menyembelih terus getih ditadahi, ya toh bermono terus digoreng, lah tenagane wis dadi beku, ya toh kuwi jenenge haram. Makanya kudu hati-hati. Makanya jelas darah yang dilarang, yang haram itu zaman masfuhan, darah yang mengalir. Yang mengalir itu kriterianya apa Pak? Yang mengalir itu adalah ketika disembelih dengan cara normal dibiarkan, maka darah itu muncrat. Muncrat kan nggak tahu ya? Nyembelih sapi mesti muncrat. Itu namanya zaman masfuhan, darah yang mengalir itu. Nah, itu biasanya kan ada penanggone pundi Pak ki pembantaian, golek getih, sing seneng apa dodol biji kan goleke nang ngono kuwi. Jangan-jangan hasil korbane jenengan biji dikumpulne wong. Ya, itu. Zaman masfuhan. Yang berikutnya adalah walahmul khinzir, daging babi. Sudah itu mutlak sudah. Jadi daging babi. Jangan lihat di YouTube orang-orang Bali itu, ya kan
Ini menurut hukum kita, menurut hukum Islam tidak. Wong nek ngingeti maem daging babi, kulit babi yang dijadikan apa jenenge ini? Kerupuk, ya, kerupuk kriuk itu kan nikmatnya luar biasa. Kalau kita lihat itu, nah, itu lahmul khinzir. Ini menurut kita, ya kan? Ini menurut kita, menurut aturan agama kita, lahmul khinzir. Yang berikutnya yang diharamkan adalah wama uhilla li ghairillahi bihi, dan apa saja yang disembelih bukan karena Allah, ya, yang disembelih tidak mengatasnamakan Allah. Nah, tidak mengatasnamakan Allah itu kan timbul permasalahan, Pak, permasalahan fikihnya. Setiap orang Islam yang menyembelih, gitu, setiap orang Islam yang menyembelih itu tetap membacanya adalah membaca bismillah. Kan ngeten. Oleh karena itulah maka ayat ini, binatang yang disembelih bukan karena Allah itu adalah terkait dengan tujuan penyembeliannya. Bukan ketika menyembelih baca bismillahnya, takbir atau bismillah, tapi tujuan menyembelihnya. Kalau orang dulu, orang jahiliyah dulu itu menyembelih binatang, menyembelih onta, menyembelih kambing, itu dipersembahkan untuk berhala. Nah, jadi menyembelih itu dipersembahkan untuk berhala. Nah, itu yang terkait dengan tujuan, ya. Itu yang terkait dengan tujuan. Maka yang haram untuk dimakan itu adalah yang disembelih tujuannya adalah untuk selain Allah. Kalau untuk konsumsi itu jelas, nggak apa-apa, karena memang salah satu binatang yang halal itu memang diperuntukkan untuk konsumsi manusia, untuk hidangan bagi manusia. Kalau orang mau menyembelih, ternyata awal penyembelihan itu tujuannya memang aku nyembelih iki, tak nggo saden umpamanya. Itu berarti tujuan penyembelihannya itu bukan karena Allah. Yang seperti itulah yang diharamkan. Nyembelih apa jenenge? Kebo. Nah, gitu Pak nggih. Nyembelih kebo terus dase ditandur nanggone jembatan, nanggone perapatan. Itu kalau sudah begitu sudah Pak, ya. Walaupun dagingnya podo-podo enak, wah Pak Iman Pak dagingnya kan dia enak kan, ya bener lah, ya kan? Kalau kita diberi dimakan kan nggak enak, bedanya toh daging yang disembelih, binatang yang disembelih karena Allah dan binatang yang dipersembahkan untuk sesembahan, disembelih untuk sesembahan, kan gak enak bedanya rasanya kuwi. Ya mungkin sebagian itu tidak tahu itu secara apa ya, perasaan saja apa bagaimana. Itu kadang-kadang orang itu bisa nyeletuk begini, binatang yang disembelih murni karena Allah untuk hidangan dan itu halal, maka rasanya berbeda dengan binatang yang disembelih yang untuk persembahan. Ada yang merasakan begitu. Nah, kita yang terbiasa dengan kondisi keyakinan begitu itu Pak ya, dengan kondisi keyakinan begitu itu, maka memang kadang-kadang kalau kita mau makan dengan hal-hal yang sembelian yang seperti itu kadang-kadang ada perasaan was-was di dalam diri kita, itu perasaan was-was. Uhilla li ghairillah, yang disembelih bukan karena Allah. Kemudian walmun khoniqatu, yang berikutnya adalah binatang yang tercekik. Yang tercekik, untuk ngarani ditekep, nyembelih tapi dengan cara ditekep. Benopo getih ora metu, dagingnya luweh enak, ya toh, luweh enak. Waktu saya di Kertosolo dulu itu pernah melihat itu orang nyembelih anjing itu tidak disembelih, tapi diadai glangsing, ditemplungin nanggone berantak.
Jadi cemplungin di jeruk berantas. Nah, itu katanya dengan darah yang tidak keluar itu maka dagingnya lebih gurih. Tidak tahu jenengan tahu rasanya ngono apa ora, atau rasanya bedane apa ora itu ya. Itu begitu katanya gitu kan. Nah, orang Arab itu punya teknik tersendiri dalam menyembelih. Tidak tahu rahasianya apa. Tidak tahu Pak Nugroho kira-kira apa nggak tahu. Jadi ini sembelihannya ngomong Arab, keturunan Arab itu tidak menjadikan kolesterol tinggi, tidak menjadikan apa namanya itu darah tinggi. Tensi. Saya pernah tanya keluarganya Bang Tolib almarhum itu, 1 minggu itu paling tidak menyembelih 2 atau 3 kambing. Gini pembuatan Pak Bro. Saya pernah tanya, betul saya pernah tanya ini. Saya pernah tanya ini. Jadi gitu. Nah ini awak-awak ini seumur-umur ini diantem, nyata, diantem medus. Ngono sate 20 ngono wis isuk ora iso ubah. Itu ora iso ubah. Kan itu hati-hati. Oke. Wal maudatu yang dilarang berikutnya binatang yang dipukul, sing digepuki ben mati. Apa? Digepuki ben mati itu al mauqudat. Wal mutaradiyatu binatang yang jatuh. Enek sapi nyemplung nang di sumur, enggak, wis mati, diangkat wis mati, wis jadi bangkai kan, jadi binatang apa itu namanya jadi bangkai. Jangan kemudian dipolitiki, Pak terus disembelih, jangan. Sembelih itu ukurannya, nek isek kejet-kejet, isek duwe nyawa, lagu disembelih berarti isek halal. Ya toh. Tapi nek wis ketok jelas mati, wis gak usah dipolitiki. Ben halal terus disembelih. Pak Karjono numpak motor nabrak jago, jagone klepek-klepek, ngeloe dijupuk dibeli halal. Tapi nek begitu kena ternyata mati, nah berarti sudah haram, itu sudah bangkai, sudah jadi maitat itu. Oke, dan yang ditanduk itu kalau kita itu yang lebih sering tahu itu kan misalnya orang adi jago, ya adi jago kan jalune rada dawa-dawa ngono kae, kena jalu sampai kemudian mati tertanduk. Yang diterkam binatang buas, wama akalat sabu, dan yang diterkam binatang buas ilama zakaitum, kecuali yang sempat kamu sembelih. Jadi kalau ada binatang halal diterkam binatang buas, ternyata kemudian kita mendapatinya, bisa menangkapnya, dan kemudian masih hidup, kemudian kita sembelih, maka itu menjadi halal. Itu kan, wa ma'akalat sabu illa mazakaitum, yang dimakan binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih. Tuh. Wa ma dubika alam nusubi, dan binatang yang disembelih untuk berhala. Nah, ini di secara spesifik mengacu kepada perilaku orang-orang jahiliyah dulu yang sering menyembelih binatang itu sebagai persembahan. Sebagai persembahan apa namanya itu berhala-berhala yang ada. Nah, sekarang jenengan maknakan sendiri kalau menurut kita itu yang ada di sekitar kita, yang ada di lingkungan kita itu yang real bagaimana memaknai dari apa yang ada di dalam ayat ini. Termasuk yang disembelih karena berhala atau yang disembelih bukan karena Allah, bukan atas nama Allah. Nah, mungkin banyak kan yang terjadi itu. Wa antastaqimu bil adli, dan diharamkan pula kamu mengundi nasib dengan anak panah. Jadi mengundi nasib dengan anak panah, menentukan nasib dengan anak panah. Orang Arab itu kalau mau punya hajat, punya kebutuhan, mau pergi dan lain-lainnya, itu datang ke Ka'bah. Di Ka'bah itu orang Arab jahiliyah ini ya.
di Ka'bah itu, kemudian mereka itu mengambil tanah yang sudah ditandai. Begitu ngambil kok tandanya ini berangkat budal, diambil tandanya kok dilarang, ya tahu lampu merah berarti gak sido budal. Itu namanya apa? Wa antas taksimu bil azlam. Termasuk juga di alam modern ini, ya tahu kalau kita manakan di alam modern ini, itu yang terlarang itu adalah kalau ada anak-anak kita, cucu-cucu kita ketika ujian kemudian banting pakai elot. Ngerti ya? Kan nenek mau bocah ujian kuwi nggawe lintingan bunder ngono kae, terus ditulisi A B C D engko nek mentok ra iso, kuwi terus diuncalne, terus didukuk. Engko nek A dibuka kok A berarti jawabane A. Lho ngono kuwi ya eneng, Pak. Ya lho. Nek kok didukuk kok B berarti jawabane D. Kuwi hampir sama dengan ketika kita masih rada jahiliyah dulu. Kadang hitung jari begini, lungo, gak lungo, gak lungo, gak lungo, gak lungo, gak. Ora sida budal. Soalnya apa terakhir gak. Oh iya kuwi, karo ngitung tekek, ya tekek, udan, tekek, terang. Dilalak terakhirnya terus terang, oh berarti rasi hujan. Nah, kan? Jadi yang begitu itu, ya, apa keyakinan yang apa nyerempet pada hal-hal yang dilarang, dan kadang-kadang kita itu tidak menyadari, gitu loh, tidak menyadari, itu kan? Enak cetek muni dihitungi, enak cetek ceblok. Sial, kan ngono ta? Terus ketiban cecek, sial. Enek manuk apa, Pak? Manuk perja. Nah, manuk perja utawa manuk sing tandane mung mati jarene enek keluargane sing mati apa jenenge? Gagak. Gagak, itu kan. Jadi terlalu banyak kadang-kadang kita itu nyerempet-nyerempet pada hal-hal yang di situ itu sebenarnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa antas taksimu bil azlam dzalikum fikun. Kalau kita itu sebagai orang Islam sampai kemudian menyandarkan nasib kita itu dengan cara mengundi nasibnya itu dengan cara begitu itu dengan anak panah kalau zaman jahiliyah itu, maka itu adalah kefasikan. Jadi kefasikan, perbuatan yang menyimpang dari ajaran Islam. Jadi perbuatan yang menyimpang dari ajaran Islam. Nah itu beberapa jenis makanan yang terakhir diakhiri dengan perbuatan yang dilarang yang disebut dengan perbuatan khusus atau perbuatan fasik. Al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni. Pada hari ini haji wada itu orang-orang kafir telah putus asa dari agama kamu, maka jangan kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kepada Allah. Agama Islam sudah sempurna, agama Islam sudah disebarkan. Kemudian yang populer itu ada pada ini, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan agamamu. Islam itu agama yang sempurna. Apapun tata kehidupan kita itu sudah diatur di dalam Islam. Coba, cara pernikahan, membina keluarga, membina anak, bagaimana kita ibadah praktis, sholat kita, haji kita, puasa kita, bagaimana kita bergaul dengan orang, diatur semuanya di dalam Islam, sempurna. Ya kan? Cara kita tidur diatur oleh Islam, cara kita apa? Cara kita bekerja diatur di dalam Islam. Makanya tidak salah bahwa Islam itu agama yang sempurna. Yang kedua, wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku sempurnakan untukmu nikmatku. Kata Allah. Kebutuhan seluruh manusia yang ada di dunia ini, seluruh aspek kebutuhan
yang dibutuhkan oleh manusia ini semuanya sudah disediakan oleh Allah. Coba jenengan pikir, awake dhewe iki, awak iki, badan jasad kita ini butuh apa, dan kemudian Allah sudah menyediakan apa. Kita butuh makan, Allah menyiapkan makanan untuk badan kita. Kita butuh minum, Allah menyiapkan air, minuman untuk kita. Kita butuh bernafas, Allah menyiapkan udara untuk kita. Itu akmaltu alaikum nikmati. Allah telah menyempurnakan untuk kamu itu nikmatnya. Tidak ada kebutuhan, tidak ada sesuatu yang dibutuhkan oleh jasad kita itu. Kalau kita bicara nikmat itu adalah yang fisik, itu tidak ada satu pun yang tidak disiapkan oleh Allah. Maka luar biasanya adalah seperti itu. Ya. Kita sudah disiapi oleh Allah semuanya. Makanya kita tidak usah khawatir, kita tidak usah bingung. Ya. Ketika kita sakit, maka Allah menjamin kesembuhan. Dan ketika sakit itu sudah semakin parah, maka kemudian Allah sudah menyiapkan tata caranya bagaimana kita mensikapi ketika kita sakit dalam kondisi yang parah. Kita hidup itu hanya sebatas bisa berusaha, bisa ikhtiar. Kalau dulu kan pernah saya sampaikan itu, ketika badan kita ini sudah mulai terasa sakit, sebabnya apa? Jangan bicara tentang takdir sakitnya, tetapi bicaralah dulu tentang lantaran apa kita bisa sakit. Yaitu. Dan kemudian kita berusaha untuk menghindari. Walaupun itu nikmat, makanya alhamdulillah kalau nikmat Allah yang sempurna ini bisa kita nikmati juga dengan sempurna. Tetapi yang tidak bisa menikmati dengan cara sempurna, maka harus lebih berhati-hati. Gitu loh. Tidak bisa menikmati nikmat Allah dengan sempurna apa? Karena punya sakit. Sakit itu takdir, tetapi lantaran dari sakit ini bisa dideteksi. Orang yang punya asam urat tidak boleh makan ini, makan ini. Coba itu dilanggar. Bablas. Kan nggak. Orang yang punya darah tinggi, larangannya ini. Coba itu dilanggar. Larangannya, itu namanya lantaran sakitnya. Maka yang kita hindari itu adalah lantarannya itu yang harus kita jaga. Jangan sampai kemudian kita terjatuh. Orang yang punya, mohon maaf, orang yang punya diabetes, orang yang punya kencing manis, larangannya apa? Itu kan jelas. Duwe kencing manis, tapi dipol ngombe teh lebih karuan. Nah, kita hanya bisa ikhtiar. Ini contoh saja. Saya punya teman guru saya itu, diabetesnya itu kemarin itu sampai 400. Masih muda, di bawah umurnya sekitar 42. Nah, selesai haji itu sehat. Karena apa? Karena di sana jarang makan. Begitu pulang gerak, di sekolahan makannya luar biasa, di rumah juga gitu, malah ngejak konco-koncone sak jamaah, ayo beruang, langsung. Jadi gula darahnya 400. Jatuh, naik motor itu nabrak, kemudian jatuh. Di kakinya itu, di delamaan itu ada luka yang bernanah sedikit. Terus dicukil dewe, ternyata ngelambrak. Akhirnya masuk rumah sakit sampai 1 minggu, operasi harus dibersihkan. Dicek gula darahnya ternyata 400 lebih. Karena tadi apa? Begitu selesai haji, saya mbah nyonyai ya teko haji lah. Begitu selesai haji itu beruah, karena sisanya kan beda itu. Beruah. Jadi makannya dipol, gitu kan? Dipol makannya itu. Nah, terus gitu. Sampai sekarang belum bisa masuk, gitu, belum bisa dinner. Ini namanya apa? Allah sudah memberikan nikmat kepada kita, tetapi kita juga hati-hati. Hati-hatinya bagaimana? Kalau ada sesuatu nikmat itu yang memang menjadi pantangan untuk tubuh kita, maka kita harus hati-hati. Nah, nek maem sate umpamane sak minggu pisan, apa saulang pindo nih ora apa-apa ya Pak Don ya. Duren, ya.
Duren umpamane wae musim kae sak musim nek bendina maem duren umur 50 tahun ya. Ora apa-apa. Pak Slamet ora apa-apa liyane. Nah, gitu loh. Jadi ada nikmat yang memang kadang-kadang menjadi tantangan diri kita gitu kan. Maka kita harus hati-hati. Tetapi prinsipnya Allah sudah menyempurnakan nikmatnya untuk kita. Seluruh fasilitas yang disiapkan oleh Allah untuk kebutuhan kita itu sudah tersedia. Kemudian waraditu lakumul Islam dinan. Aku rela agama Islam itu sebagai agamamu. Maka orang Islam harus punya prinsip agama yang paling benar, agama yang paling baik, ya toh, itu adalah Islam. Agama yang diterima oleh Allah itu adalah agama Islam. Jangan sampai orang Islam itu mengatakan semua agama benar, semua agama baik. Itu namanya kita berislam yang baik. Ini bukan persoalan karena kita itu intoleran, tidak toleran, tetapi ini berkaitan dengan akidah. Orang Kristen yang baik harus berani mengatakan Kristen adalah agama yang baik, yang paling benar. Kristen adalah agama yang paling baik. Itu namanya prinsip akidah. Dengan catatan kita tidak mengganggu mereka, mereka juga tidak mengganggu kita. Nah itu namanya batas toleransi kita. Sebab kadang-kadang akhir-akhir ini kan orang kalau sudah bicara sedikit saja terkait dengan akidahnya itu dianggap sebagai orang yang intoleran. Kan gitu kan? Itu kan sudah, dan itu sudah menjadi Wahab. Jadi intoleran, dicap Wahabi itu sudah menjadi makanan empuk untuk ngecap orang lain. Ya, kan gitu kan? Intoleran, radikal, dan seterusnya itu loh ya. Padahal kita ini orang-orang yang punya intelek, bisa membedakan mana yang sesungguhnya batas toleransi, mana yang sudah menjadi batas prinsip keyakinan kita. Itu loh. Jangan karena toleransi kita kemudian menyamakan semua agama benar. Ojo podo karo prinsipe wong bodho. Wong budal nang swarga kuwi dalane beda-beda. Ya toh, budal nang masjid Mutakin enek sing koplopo, enek sing kok dikene kulon ke Kauman, enek sing kok mangun disaran, enek sing kok keringan, tapi ketemune nanggone Mutakin. Nah itu jangan. Karena kita punya prinsip. Yang terakhir, siapa yang terpaksa untuk melakukan sesuatu, untuk memakan sesuatu yang diharamkan karena dia memang kelaparan, maka diberikan rukhsah, diberikan keringanan boleh. Kita boleh makan bangkai karena apa? Terpaksa. Nek gak mangan kuwi awak dhewe mati. Nah, kuwi oleh. Itu ayatnya. Jadi sedikit yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bermanfaat dan tidak ada tanya jawab. Karena pancen ya waktunya bisa. Matur nuwun Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.